hukum menikahi pezina itu sebenarnya ada 5 pendapatnya. Cuman yang anggaplah yang lebih ngati-ngati lah, itu memang mutlak tidak sah. Salah satu yang hati-hati ya. Siapa pendapatnya ini? Salah satunya adalah pendapatnya Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah. Apa dalilnya kok tidak sah menikahi pezina? Salah satunya ayat Al-Quran, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Seorang pezina tidaklah menikah kecuali dengan pezina juga, dan hal itu diharamkan bagi orang mukmin. Dasar satu dalilnya ini, yang tidak memperbolehkan untuk menikahi pezina. Salah satunya ya, kalau tahu itu pezina. Terus alasannya apa lagi? Ini yang terjadi Pak. Di banyak tempat ada orang hamil di luar nikah misalnya. Ada orang hamil di luar nikah. Kemudian karena menutupi aib, maka si yang menzinahi itu kan disuruh nikahi biasanya tuh. Ayo kamu nikahi mah, tanggung jawab kan gitu. Lah ini yang saya maksud, yang tadi yang kalau mengikuti yang lebih hati-hati mutlak gak sah, bahkan haram. Apa alasannya? Satu, dalil yang tadi Al-Quran ya. Yang nomor 2, ada unsur penipuan nasab berkedok agama Pak. Kok bisa? Tadi bisa. Anak yang aslinya tadi tidak bernasab ke ayah, karena kan memang hasilnya dari zina. Jadi anak Pak yang terhasilkan dari hasil zina itu, si anak ini tidak bernasab ke bapak, putus karena tidak terhormat. Lah sekarang kita alibi Pak, pakai alibi oleh kita, akhirnya disuruh yang laki menikahin si perempuan. Maka orang pasti menganggap apa? Oh itu anaknya dia kan gitu. Akhirnya ketika nanti si ayah ini wafat, maka anak ini tetap mendapat warisan kan gitu. Lah itu jeleknya. Jadi yang pertama, kita dianggap penipuan nasab karena menganggap anak ini menasab ke anggaplah Pak Sibawan misalnya, padahal bukan nasabnya Pak Sibawan. Nomor 2, kita sudah menipu orang bahwa anak ini berhak dapat harta warisan dari si Pak Sibawan, padahal harusnya tidak. Dan nanti na'udzubillah ujung-ujungnya ketika anak ini mau nikah, kalau perempuan misalnya, pasti orang akan menyangka walinya adalah si bapak, padahal bukan ya. Nah ini bahaya Pak. Jadi kalau saya ya lebih memilih pendapat yang mutlak gak sah, bahkan haram. Tetapi kalau Imam Syafi'i sah Pak. Jadi menikahi pezina, apalagi yang menikahi adalah si anunya sendiri, si yang apa namanya itu, yang menzinahi, sah, bahkan tidak apa-apa. Alasannya apa? Alasannya dari Al-Quran. Salah satu dari Al-Quran apa? Ya saya lupa itu. Illa ma wara'a dzalikum gitu. Jadi yang pertama di Quran itu ada ayat menjelaskan siapa-siapa yang diharamkan nikah. Kemudian di akhir ditutup Pak, kecuali yang di atas maka diperbolehkan. Lah di atas itu tidak menyebut pezina. Maka kemudian Imam Syafi'i berarti zina itu boleh dinikahi meskipun oleh yang menzinahi atau oleh orang lain. Seperti itu. Ini Imam Syafi'i. Nah, mungkin di sebagian tempat yang ya anggaplah yang penghulunya kadang memperbolehkan seperti ini. Misalnya ada si anak perempuan hamil di luar nikah, kemudian lapor ke orang ini misalnya, kemudian sama si penghulu ini kemudian dinikahkan. Ya mungkin ngambil pendapat yang ini, yang nomor 2. Tapi kalau saya lebih condong ke yang tadi, ke yang mutlak nggak sah bahkan haram, karena alasannya lebih kuat, meskipun bukan tercetus dari Imam Syafi'i. Kan masih 2, kan 5 kata saya. Yang ketiga apa? Sah dengan syarat. Apa syaratnya? Sah nikahnya, tapi selama dia jadi istri nggak boleh disetubuhi sampai si perempuan itu lahir. Jadi paham Pak? Jadi pendapat yang ketiga, katanya Imam Hanafi, sah menikahinya tapi dengan syarat nggak boleh disetubuhi si perempuan ini. Sampai kapan nggak boleh disetubuhi? Sampai dia melahirkan. Kenapa? Karena si anak yang sudah ada di dalam perut tadi itu bukan nasabnya dia. Orang hamil karena zina itu juga ada iddahnya. Iddahnya orang hamil adalah melahirkan. Ini pendapat ketiga.
Jadi monggo kalau yang ada penghulu yang perbolehkan menikahi ya silahkan, tapi tolong dikasih tahu jangan disetubuhi dulu sebelum dia lahir. Itu masih 3. Pendapat keempat, sah nikahnya, tapi kalau nikahnya setelah orang anak itu lahir. Jadi sekali habis, ketimbang nikah dulu tapi masih disuruh stop kan nyakitin hati gitu. Masa ada hidangan sudah di depan mata nggak mau dinikmati ya. Maka kita ya lebih efektif yang nomor 4. Mending pilih sah tapi dengan syarat sahnya nunggu anaknya lahir. Ada yang lebih hati-hati lagi Pak, nomor 5. Sah menikahinya dengan syarat 2 syaratnya. Nunggu anaknya lahir plus si perempuan harus bertaubat. Kenapa harus bertaubat? Karena pezina itu Pak sudah melakukan dosa besar. Orang itu kalau dalam kitab kabair itu orang yang melakukan dosa besar itu hampir mendekati orang itu syirik kepada Allah, sudah keluar iman. Kenapa? Karena berani menentang sesuatu yang haram kok dianggap halal. Kalau sampai ngaji kitab Sulam Taufik itu ada pembahasan orang yang menghalalkan barang yang aslinya haram murtad. Misalnya ada homer miras kayak kemarin yang lagi viral deh, minuman keras yang sudah jelas-jelas haram, ternyata ada yang melegalkan. Ini jangan sampai Pak ya. Nah jadi ada 5 pendapat ini Pak ya. Jadi kalau masih bisa dicarikan yang tadi itu, yang nomor pertama adalah mutlak dasar, bahkan dia haram kalau dinikahi oleh si yang menzina. Jadi dia penipuan Pak. Orang tidak bernasab kok digatok-gatokkan kan gitu. Misalnya binti Jawa gitu, padahal bukan anaknya, karena sudah putus nasabnya karena terhasilkan dari hubungan yang di luar pernikahan yang sah. Nah, mungkin itu Ustaz ya. Jadi ini yang saya bahas di bulan kemarin, yaitu status menikahi atau hukum menikahi perempuan pezina. Kalau yang dibahas sama Ustaz Zaid kemarin yang ada pembagian bulan itu adalah status anak zina. Di status anak zina itu gimana sih hukumnya? Status anak zina itu apakah geana seperti itu ya? Maka dipilah jadi 2. Ada yang sudah berumur lebih dari 6 bulan, ada yang kurang dari 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan si anak ini lahir, misalnya keluar sudah umur lebih dari 6 bulan, maka diperinci jadi 2 hukum anak zina ini. Gimana hukumnya? Yang pertama hukumnya adalah dilihat sempat tidak si laki-laki ini menyetubuhi setelah akad. Kalau ada indikasi kuat masih sempat menyetubuhi, berarti anak ini masih bisa dimungkinkan, masih termasuk dari anaknya ini. Dan si suami tidak boleh li'an. Apa li'an itu bahasa sini? Di bab nikah itu ada li'an. Li'an itu apa? Bersumpah bahwa ini bukan anaknya. Billahi wallahi ini bukan anak saya. Itu li'an namanya. Gak boleh seperti itu. Kalau di sebelumnya ada indikasi pernah disetubuhi. Tapi kalau tidak ada indikasi pernah disetubuhi, maka anak itu harus diakui bahwa anaknya sendiri dan dia haram meli'an. Wallahi billahi bukan anak saya, haram dia seperti itu. Karena ada indikasi pernah menyetubuhi setelah akad. Itu kalau lebih dari 6 bulan. Kalau lahirnya kurang dari 6 bulan status anak zina, maka gimana? Maka sudah bisa dipastikan dia termasuk bukan anak dari laki-laki. Jadi itu ya.